Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fridia Nuril Arifin, mahasiswa S1 Desain Grafis Tekkom Siliwangi. Di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan terkait dengan tugas skripsi saya, perancangan iklan layanan masyarakat tentang pencegahan penyakit DBD melalui media cetak di Puskesmas Kaliwungu, Desa Darupono. Yang pertama, latar belakang. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terjadi pada sistem hematologi. Demam berdarah dengue ini merupakan penyakit demam yang diikuti dengan perdarahan yang bisa terjadi di bawah kulit, lambung, dan selaput hidung. Perdarahan ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Menurut Moninja 2015, penyakit demam berdarah dengue ini merupakan penyakit yang sering mencemaskan masyarakat. Karena kita tahu DBD ini sangat berakibat fatal dan bisa menyebabkan kematian. Jadi dapat disimpulkan bahwa demam berdarah dengue merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kematian bila tidak segera dilakukan penanganan ataupun pencegahan. Dari latar belakang tersebut diidentifikasi masalahkan itu permasalahan utama dari penyebab virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa penyebabnya: kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan yang bisa menyebabkan DBD tersebut. Adapun sumber permasalahan lain itu antara lain contohnya genangan air di selokan yang menimbulkan jentik-jentik nyamuk, atau genangan air di kolam atau bak mandi yang menimbulkan jentik nyamuk juga, atau bisa dari gantungan baju yang ada di mungkin di kamar atau di rumah kita masing-masing. Dari metode penelitian, perancangan iklan masyarakat ini menggunakan metode pendekatan penelitian pengembangan yang disebut dengan siklus R&D atau Research and Development. Menurut Sugiono, R&D itu didefinisikan sebagai metode penelitian yang digunakan menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk menghasilkan produk tertentu itu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas. Berdasarkan langkah-langkah pada teori Sugiono, jika dikaitkan dengan penelitian ini, peneliti hanya melakukan sampai tahap validasi desain saja sehingga tidak ada uji coba produk. Secara singkat, peneliti akan menggunakan beberapa langkah. Yang pertama, potensi dan masalah. Yang kedua, potensi dari ikatan ikan layanan masyarakat mengenai demam berdarah dan lain-lain. Dari identifikasi masalah tersebut ada beberapa. Yang pertama, mungkin yang tadi sudah saya sebutkan, kurangnya kesadaran masyarakat sekitar, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekitarnya. Yang kedua, dari pihak puskesmas hanya menginfokan terkait dengan pencegahan DBD hanya dengan surat edaran yang membuat warga itu sebenarnya tidak begitu tertarik untuk membacanya. Ya, contohnya yang seperti ini. Jadi banyak warga yang enggan untuk membaca surat edaran-edaran itu, apalagi cuma ditempelkan di tembok-tembok. Terus tidak adanya upaya oleh pihak puskesmas tempat dalam pengadaan media informasi. Contohnya ya di puskesmas harusnya ada seperti majalah dinding atau gimana. Tujuan dari perancangan tersebut itu adalah membuat media iklan cetak tentang menjaga kebersihan lingkungan rumah dan pencegahan penyakit DBD tentunya. Nah, yang pertama, pembuatan iklan media cetak ini mengangkat isu tentang pencegahan penyakit DBD. Yang kedua, iklan media cetak yang dibuat dengan teknologi cetak printing yang ukurannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan puskesmas. Iklan media cetak yang dibuat ditempatkan pada lokasi-lokasi iklan sangat strategis di puskesmas.
Nah, ini terkait dengan desain pembanding. Yang pertama, contoh yang ada di puskesmas yang tadi sudah saya sebutkan, hanya sebuah selebaran yang untuk masyarakat, hanya himbauan-himbauan saja. Yang kedua ini adalah contoh yang saya temukan di artikel yang sudah berbentuk desain grafis. Kebetulan contoh yang ada di sini itu saya ambil dari Surabaya. Rencana perencanaan sendiri, kita akan tampilkan untuk iklan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Untuk rancangan pertama, menampilkan visual anak kecil yang tergigit nyamuk dengan tagline "Kenali Gejala DBD", disertai dengan info-info terkait dengan gejala-gejala demam berdarah. Yang kedua, menampilkan visual 3 jari yang menunjukkan 3 langkah pencegahan dalam demam berdarah dengan tagline "Cegah demam berdarah dengan 3 langkah". Yang ketiga itu menampilkan visual nyamuk, bisa yang ketakutan dengan tagline "Mencegah lebih baik daripada mengobati". Untuk rancangan desain yang pertama, kita lihat di layout rancangan desain 1, di pojok kanan atas kita akan masukkan logo. Terus di bawahnya, logonya itu logo puskesmas, Dinas Kesehatan Kendal, Kabupaten Kendal. Terus Dinas Kesehatan Pusat, artinya. Terus ada yang kedua, di bawahnya ada headline. Headline itu bisa dilihat "Dikenali Gejala DBD", terus konten utamanya, kemudian info-info dari gejala DBD tersebut. Yang di bawah itu info-info pendukung yang untuk melengkapi rancangan-rancangan di sini. Untuk rancangan desain yang kedua, untuk pojok kanan atas masih sama dengan logo-logo Dinas Kesehatan dari Kendal, terus Kementerian Kesehatan, terus kemudian bawahnya ada konten utama, di bawahnya ada info-info pendukung. Bisa dilihat dari hasil rancangannya desain yang kedua. Terus rancangan desain ketiga sama, di logo atasnya tagline, konten utama, info pendukung. Terus kita bisa lihat hasil rancangan desain ketiga ini. Dari ketiga desain ini bisa diharapkan bahwa masyarakat bisa aware atau lebih memperhatikan terkait dengan lingkungan sekitar, sehingga bisa mencegah terjadinya virus demam berdarah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.